Kemudian gimana sih caranya supaya duit kita itu balik lagi, laporan kita itu diterima? Saya hanya memberikan suatu usulan tentang suatu hukum KUHP kita itu untuk melaporkan suatu bentuk tim itu ataupun beberapa perusahaan gitu ya. Jika kalian ingin benar-benar tindak lanjut untuk mengasut kasus tersebut, jadi hal satu aja yang paling kalian harus bisa ditempuh, yaitu harus ada 100 orang yang merasa tertipu. Kalian harus membuat tim orang semua yang merasa dirugikan. Kalau misalkan sudah 100 orang, kalian itu sebutkan berbentuk bukti-buktinya, tentang transfernya, tentang perjanjiannya, tentang ya segala rupa lah bentuk dalam tuh bukti tersebut. Nah baru kalau misalkan 100 orang itu langsung pemerintah dari pusat itu langsung mengkoordinasi ada apa ini. Nah maka ada efek tuh kalau misalkan sudah 100 orang. Edi Raffi Barokah menerima urusan STNK dan ahli pasang gigi khusus Bandung siap COD. Terus lapornya kemana nih? Baca ke pengacara kan kita nggak punya duit. Nah sekarang gini dah, saya baca logika saja ya. Jadi permainan seperti itu, pengacara pun jika sudah banyak orang yang memberikan suatu kasus, kemudian banyak dorongan, dan dia juga punya estimasi pengacara itu, ini walaupun dia nggak bayar juga karena banyak dorongan dari orang, apalagi sudah 100 itu udah lumayan menurut saya ya. Nanti dia punya estimasi ketika kasusnya dibongkar, jadi dia bisa naik daun tuh. Nah kalau misalkan 1-10 orang mah udahlah, itu mah hanya klarifikasi aja. Nanti pengacara ngotot dia, ini gini saya ketipu gini. Akhirnya ada tim usut, maka diinvestigasi dari beberapa yang punya IOI tersebut. Nah dengan itu baru klarifikasinya itu sangat matang dan dia bisa diajukan nanti ke pengadilan. Bentuk kayak gini kan kita itu harus jamaah. Misalkan kita nih udah rugi ya, kita mau nuntut orang ya pengacara, nanti secara finansial itu kalian itu ruginya banyak, sudah duit nggak bisa kembali, udah habis kali sama mereka ya. Tentang itulah permainan legalitasnya juga kan sudah habis, terus duit nggak kembali, kamu juga harus bayar ini, harus bayar itu. Lebih baik stop aja lah kalau misalkan 1 orang mah dianggap aja sedekah. Sampai saya menemukan namanya sumbangan online ataupun berbentuk tanah wakaf online. Menurut saya itu kok ini seperti ini gitu, dunia digital, sesuatu yang harus ya kita itu benar-benar berbuat kebaikan, hanya Tuhan yang membalas gitu. Tapi kok ini masih diacarakan saja gitu. Emang mereka punya penerangan tentang hal tersebut, agenda ataupun kriteria hal tersebut ya kepada orang-orang yang layak gitu. Ibaratnya yang punya aplikasinya itu kan klarifikasi dulu nih, mana saja nih yang bisa jadi wakaf nih. Ibaratnya ada yang di tanah ini mereka ada orang yang mau dijadikan wakaf karena butuh dana ataupun gimana, karena kerjasama sama orang yang pemilik aplikasi tersebut. Kemudian ketika mereka dapat sumbangan dari beberapa rakyat kita gitu, nanti ada sebagian diwakafkan. Sama juga berbentuk bantuan ataupun sumbangan tersebut seperti itu gitu ya. Jadi yang saya pikir itu ya lucu aja gitu. Jadi hal-hal tersebut kan ibaratnya berbentuk sodako kan hal privat ya. Ya mau nyumbang pakai apa kayak terserah, yang penting ada suatu kebaikan dari pribadi kita gitu. Mau salah orang atau gimana, dari niat kebaikan aja itu udah pahala gitu. Nah mereka kan berpatokan, oh ini supaya lebih targeting ibaratnya. Orang yang susahnya itu sumbangan dari kita nggak terbuang sia-sia lah ya, itu juga bagus. Cuma masalahnya kan mereka kan cari duit di situ juga, aplikasi cari duit di situ juga. Mana ada sih aplikasi dia bikin aplikasi, bikin suatu IO ataupun perusahaan yang benar-benar 100% hasil sumbangan kita itu didistribusikan kepada yang layak. Semuanya kan pasti karena ingin untung. Mereka kan yang dilihat itu kan beberapa jutaan masyarakat Indonesia. Jadi dikali aja ibaratnya 100.000 orang, 100.000 itu kan udah banyak nih. Jadi ada keuntungannya juga, bisa menggaji karyawan, seperti itu permainan
keuntungannya. Dengan ini saya lihat masih mending udahlah, kalian kalau misalkan mau bentuk investasi mau bentuk usaha mau bentuk kebaikan lebih akurat lagi, saya saranin ya supaya kita itu lihat di sekitar kita aja dulu. Kan kalian juga kan kadang-kadang bener ketika kalian membantu orang yang jauh-jauh sudah ada di media terjadi suatu bencana seperti ini seperti itu, tetapi kan di tetangga kalian ketika ada yang kelaparan ataupun orang butuh banget uang untuk kebutuhannya gitu, kadang-kadang kalian kan nggak tahu ya, masih mending perbaiki sekitar aja dulu, ataupun bentuk investasi ataupun bentuk kerjasama ya lebih baik ya yang realitas saja. Kalian ada bisnis sama siapa, orangnya jelas, tahu alamatnya, kita juga sudah dekat, lebih baik kan membantu yang seperti itu jelas daripada kalian seperti ini yang pemula ibaratnya duit kagok-kagokan gitu ya, mau investasi ke ini ke itu gitu ya, maksudnya bagus, tujuannya itu untuk masa depan gitu. Tapi kan yang duitnya pas-pasan kan hal investasi itu kerasa kalau misalkan budgetnya sudah besar, ibaratnya sudah mencapai kita nih sudah ratusan juta, baru di investasinya itu kerasa bunga sedikit juga, ada bunga 1% atau 0, berapa persen. Kalau 1 juta kan kerasa di ibaratnya dibuatkan masa depan, tabung kita kalau nabung 100.000 ya, karena bunganya itu kerasanya kecil-kecil, dapat 1.000 dapat ya 2.000, nanti kalian akan bosen sendiri. Terus mending kalau misalkan investasi ada yang kenal dia punya usaha kayak gini, ya nggak salahnya lah kita investasi seperti itu. Dan juga kita harus benar-benar manusiawi nantinya ya, jangan terlalu kita menargetkan harus untung sekian gitu ya, itu sama aja pinjaman. Namanya usaha kan ada untung dan rugi, nah, sesuatu normalitas tersebut itu kebanyakan ditutup-tutupi gitu. Jadi kalau misalkan dia kekejar, nanti orang yang itunya kabur gitu, nanti jadi salah sangka ataupun malah kita jadi musuhan, bermain di dunia digital. Oh ternyata seperti ini gitu. Semuanya itu nggak ada yang benar-benar modal segini dapat jutaan, nggak ada, apalagi kalian pemula ya, kecuali kan kalau kerja kan ya hitung-hitung kalian duit angin lalu aja, buktinya juga kalian kan kerja ya, tetap aja kan sudah ada potongan asuransinya segini, potongan apalagi tuh banyak, karena posisi kalian itu kerja gitu, kalian tuh posisinya punya gaji. Ya udah, mungkin cukup sekian saja pengertian tentang dunia bisnis digital. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di channel Realitas Sauraden Ale. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.